Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Bima selaku dosen pengampu mata kuliah Cloud Computing pada kelas kami, tim 4F, saya Nelly Vananda Melani dengan NIM 2331 407011111035 bersama dengan teman saya yaitu Nurhaliza Karatunisa dengan NIM 233140701111042. Lalu saya Eva Altiva dengan NIM 233140700111101. dan bersama dengan teman-teman saya yang lain yaitu Aziza Nur Istiqomah dengan NIM 2331407011111037. Di sini kami izin melakukan presentasi mengenai arsitektur dan model layanan cloud computing. Yang untuk poin pertama di sini saya akan bahas mengenai arsitektur cloud computing. Jadi dalam arsitektur cloud computing terdapat dua komponen utama yaitu front end dan back end. Nah, untuk front end adalah bagian yang dilihat dan digunakan oleh pengguna seperti browser atau aplikasi yang digunakan untuk mengakses layanan cloud. Sementara itu, untuk back end adalah sistem yang bekerja di balik layar seperti server, database, dan penyimpanan yang menangani permintaan dari pengguna. Kemudian ada deployment models. Yang pertama yaitu ada private cloud, yang kedua ada public cloud, kemudian yang ketiga ada hybrid cloud, yang keempat ada community cloud. Nah, untuk penjelasan lebih tepatnya, private cloud adalah cloud yang digunakan hanya oleh satu organisasi. Kemudian untuk public cloud yaitu layanan cloud terbuka untuk umum. Kemudian untuk hybrid cloud yaitu gabungan private dan public cloud. Kemudian untuk community cloud yaitu digunakan bersama oleh organisasi dengan kebutuhan serupa. Kemudian selanjutnya yaitu service model. Nah, service model ini ada tiga, yaitu ada infrastructure as a service, kemudian ada platform as a service, kemudian yang ketiga ada software as a service. Nah, untuk IaaS atau infrastructure as a service yaitu layanan cloud yang menyediakan infrastruktur dasar seperti server dan storage. Kemudian ada PaaS yaitu platform as a service yaitu menyediakan platform siap pakai untuk membangun dan menjalankan aplikasi. Kemudian ada SaaS yaitu software as a service yaitu aplikasi siap pakai yang dapat diakses lewat internet tanpa instalasi. Seperti itu. Kemudian Baik, di sini selanjutnya materi ada kedua yaitu infrastruktur as a service atau IaaS. Untuk definisinya, infrastruktur as service atau IaaS adalah model layanan cloud yang menyediakan sumber daya komputasi virtual seperti server, penyimpanan, dan jaringan melalui internet. Penggunaan dapat menyewa infrastruktur TI sesuai kebutuhan tanpa perlu membeli atau mengelola perangkat keras fisik. Lainnya untuk fungsinya yaitu yang pertama menyediakan fondasi infrastruktur untuk aplikasi dan sistem, kedua menyediakan fleksibilitas dan skala tinggi, yang ketiga mendukung kebutuhan hosting, menyimpan data, dan pengujian sistem. Selanjutnya itu contoh layanan IaaS. Yang pertama ada Amazon EC2 atau Elastic Computing Cloud. Contohnya itu AWS Amazon Web Service, yaitu menyediakan server virtual yang dapat dikonfigurasi sesuai kebutuhan pengguna. Yang kedua ada Google Computer Engine atau Google Cloud Platform yang menawarkan virtual custom dengan performa tinggi untuk berbagai beban kerja. Yang ketiga ada Microsoft Azure Virtual Machine, yaitu menyediakan VM Windows dan Linux untuk berbagai skenario bisnis. Yaitu yang selanjutnya kontrol atas infrastruktur. IaaS memberikan kendali penuh kepada pengguna atas sistem operasi, aplikasi, dan middleware, penyimpanan dan jaringan virtual, pengelolaan keamanan dan konfigurasi. Selanjutnya IaaS juga bisa bayar sesuai pengguna atau pay as you go. Pengguna hanya membayar sumber daya yang mereka gunakan, tidak ada biaya pembelian perangkat keras atau investasi. Jadi biaya yang dihitungkan itu berdasarkan satu waktu penggunaan per jam atau menit, yang kedua kapasitas berupa CPU, RAM atau storage, yang ketiga lalu lintas data atau bandwidth.
Selanjutnya yaitu materi ketiga tentang Platform as a Service yaitu atau PaaS. Definisinya yaitu Platform as a Service atau PaaS adalah model layanan cloud yang menyediakan platform siap pakai bagi developer untuk membangun, menguji, dan menerapkan aplikasi tanpa harus mengelola infrastruktur dasar seperti server, storage, dan sistem operasi. Lalu untuk tujuannya yang pertama itu menyederhanakan proses pengembangan aplikasi, mengurangi beban operasional tim IT, dan mempercepat waktu peluncuran produk. Baik, untuk contoh layanan PaaS yang pertama ada Heroku atau Salesforce yang mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti Node.js, Python, dan Ruby dan sangat mudah digunakan oleh developer. Selanjutnya ada Azure App Service yaitu dengan Microsoft Azure menyediakan hosting untuk aplikasi web, API, dan mobile dengan integrasi CI dan CI dengan skala tinggi. Selanjutnya itu fokus pada pengembangan aplikasi. Dengan PaaS, developer tidak perlu mengatur infrastruktur fisik, sistem operasi dan patching, servers, dan jaringan. Developer bisa fokus langsung pada logika bisnis dan penulisan kode, bukan pada hal-hal teknis yang menyita waktu. Selanjutnya itu dukungan untuk deployment otomatis. PaaS biasanya menyertakan fitur untuk deployment otomatis dan integrasi berkelanjutan CI atau CD seperti push to deploy dari GitHub, otomatis saat kode diperbarui, auto scaling, dan rollback otomatis jika terjadi error. Metode keempat yaitu Software as a Service atau SaaS. Definisinya yaitu Software as a Service adalah model layanan cloud di mana pengguna dapat langsung menggunakan aplikasi perangkat lunak yang diakses melalui internet tanpa harus melakukan instalasi atau pemeliharaan sistem. Selanjutnya di karakteristiknya yaitu yang pertama ada aplikasi siap pakai dari browser, 2 disediakan oleh penyedia layanan cloud, 3 berbasis langganan atau freemium, 4 penyimpanan data di cloud, 5 tidak memerlukan perangkat keras khusus. Selanjutnya contoh layanan dari SaaS yaitu Google Workspace. Paket layanan produktivitas berbasis cloud seperti Gmail, Google Docs, Google Drive, dan Google Meet. Lalu ada Microsoft 365 yaitu menyediakan paket aplikasi Microsoft berbasis cloud seperti Word, Excel, PowerPoint, Outlook, dan Teams. Lalunya SaaS ini tidak perlu instalasi, yaitu SaaS dapat langsung digunakan melalui browser, tidak memerlukan instalasi manual atau struktur teknis, dan cocok untuk pengguna non-teknis maupun perusahaan besar. Lalu selanjutnya akses via internet dan update otomatis. Jadi SaaS ini dapat diakses dari mana saja, kapan saja, dan dengan koneksi internet. Terus juga bisa update dilakukan otomatis oleh penyedia layanan. Pengguna selalu mendapatkan fitur terbaru dari keamanan terbaru tanpa intervensi. Selanjutnya nomor 5 ada on-premise server, yaitu definisi dari on-premise server adalah model penyimpanan dan pengelolaan data yang seluruh infrastrukturnya berada di lingkungan fisik organisasi itu sendiri, seperti di gedung kantor atau pusat data internal. Jadi lokasi fisiknya itu yang pertama server berada di tempat atau on-site, tidak bergantung pada internet atau cloud, lalu dioperasikan dan dikelola oleh tim IT internal organisasi. Yang ketiga dibangun di ruang server khusus dengan sistem pendingin, keamanan fisik, dan jaringan internal. Selanjutnya kontrol penuh oleh pengguna, yaitu pengguna atau organisasi memiliki kendali penuh atas seluruh sistem mencakup instalasi dan konfigurasi perangkat lunak, pengaturan keamanan dan firewall, backup dan pemulihan data, pembaruan sistem dilakukan secara mandiri. Lalunya untuk sistem ini tuh biaya awal lebih tinggi karena memerlukan investasi awal yang besar, pembelian server, storage, switch, UPS, dan lain-lain, infrastruktur jaringan dan ruangan fisik, biaya operasional meliputi listrik, pendingin ruangan, pemeliharaan hardware, gaji, tenaga ahli, dan network engineer.
Namun itu cocok untuk data sensitif karena semua data disimpan secara lokal. Risiko kebocoran melalui pihak ketiga sangat minim sehingga sangat cocok untuk sektor yang menangani data rahasia atau regulasi ketat seperti perbankan, militer, kesehatan, dan juga lebih mudah digunakan dengan standar keamanan khusus. Untuk stabilitas terbatasnya yaitu untuk meningkatkan kapasitas CPU, RAM, dan storage perlu pembelian dan pemasangan hardware tambahan secara manual dan tidak secepat cloud untuk dalam menangani lonjakan beban kerja, meningkatkan kapasitas dan bisa memakan waktu dan biaya besar. Selanjutnya materi nomor 6 yaitu containerization. Untuk definisi dan konsepnya itu containerization adalah metode virtualisasi di mana aplikasi dan dependensinya dikemas dalam satu unit disebut kontainer. Kontainer berjalan secara terisolasi di atas sistem operasi host namun berbagi kernel OS yang sama. Berbeda dengan virtual machine yang menyerahkan OS-nya sendiri. Untuk teknologinya seperti Docker, yaitu platform open source paling populer untuk membuat, menjalankan, dan mengolah kontainer. Docker mempermudah pengurusan aplikasi ke dalam kontainer yang portable dan konsisten di berbagai lingkungan seperti development, testing, dan production. Terus untuk ada Kubernetes, yaitu sistem orkestrasi kontainer open source yang dirancang untuk mengolah kontainer dalam skala besar. Kubernetes mengatur penempatan aplikasi, load balancing, dan update kontainer secara otomatis. Hanya untuk perbandingannya dengan VM yaitu dari aspek virtualisasi kontainer itu level OS menggunakan kernel host, sementara VM itu level hardware dengan hypervisor. Lalu untuk aspek ukuran kontainer itu lebih ringan dengan berbasis MB, sementara kalau VM itu berat GB. Hanya untuk start time-nya untuk kontainer itu lebih cepat dalam hitungan detik, sementara untuk virtual machine itu lambat yaitu dengan hitungan menit. Untuk isolasinya kontainer lebih rendah sementara VM lebih tinggi. Untuk efisiensi resource-nya kontainer itu lebih tinggi sementara virtual machine itu lebih boros. Untuk kebutuhan OS-nya kontainer tidak menyediakan OS sementara VM itu menyediakan OS masing-masing. Untuk manfaatnya yang pertama dalam aspek probabilitas, kontainer bisa dijalankan di berbagai platform dan environment tanpa perubahan konfigurasi. Lalu untuk efisiensinya ringan dan cepat, tidak perlu overhead sistem operasi terpisah. Untuk skalabilitasnya itu mudah ditiru, diganakan, dan dikelola dalam skala besar, misalnya dengan Kubernetes. Untuk konsistensinya yaitu lingkungan development dan production berupa memenuhi masalah work on my machine. Saja untuk cocok untuk microservice dan CI atau CD. Microservice-nya kontainer sangat ideal untuk arsitektur microservice karena memungkinkan tiap layanan dikembangkan, diuji, dan dideploy dengan independen dalam kontainer berbeda. CI dan CD atau Continuous Integration for Continuous Deployment, kontainer mempercepat pipeline CI dan CD karena dapat dibuat ulang dengan cepat dan mudah diuji di lingkungan yang konsisten.